Nah, kali ini aku akan menjelaskan ya kawan-kawan, bagaimana cara kerjanya ya pupuk NPK, kalsium dan magnesium di masa generatif. Walaupun di sini tanamanku belum ada yang berbuah. Karena di sini ada yang usianya 7 bulan, rata-rata 7 bulan, 8 bulan ya. Nah, ada yang 1 tahun di bawah situ. Nah, belum ada yang berbuah maksimal. Tetapi kita perlu mengambil ya acuan bagaimana nantinya ketika tanaman kita itu berbuah. Ini baik untuk tanaman apa aja ya. Aku akan menjelaskan yang namanya kerja dari NPK ya, magnesium dan kalsium. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman. Jadi yang ini teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya, ada kurakon, insektisida dan fungisida ini ya. Nah, ini ada juga booster untuk memacu pertumbuhan di masa vegetatif dan generatif, melakukan pembelahan sel dan pertumbuhannya itu 20 kali sampai 30 kali lipat pembelahan selnya dan pertumbuhan di luar dari pertumbuhan tanaman pada normalnya yang hanya dipupuk ya. Oke. Jadi, kita akan jelaskan yang namanya P. Ya. P itu sangat dibutuhkan pada masa vegetatif ataupun generatif. Nah, topik kita ini generatif. Ya, kalau generatif P itu berfungsi pengisian buah, itu P. Serat itu P, serat pada buah itu adalah fosfat. Tunas baru itu adalah P, perangsang akar adalah P. Itu fungsi P yang tidak yang tidak dimiliki oleh N, nitrogen. Kalau nitrogen itu hanya pada daun. Ingat ya, nitrogen itu hanya pada daun, teman-teman. Ya. Jadi walaupun vegetatif, generatif kita itu butuh namanya NPK. Ya, bukan nitrogen aja yang kita perbanyak, oke? Di situ udah jelas P tadi yang aku kasih tahu ya. Yang intinya adalah serat dan pengisian, karena kita adalah membutuhkan adalah pembuahan ya. Ini pada masa generatif. Nah, ada namanya kalium. Atau misalnya kita pakai pupuk yang namanya MKP misalnya. Ini kan tinggi nih, fosfat sama kaliumnya tinggi ya. Nah, kita spray pada daunnya. Oke, kita lanjut biar nggak bertele-tele kita ini. Apa tadi, di mana tadi? Pada kalium. Nah, kalau pada kalium ini dia itu bersinergi dengan yang namanya fosfat. Kalau tadi fosfat adalah untuk pengisian serat dan pembesaran, maksudnya pengisian serat dan juga untuk pengisi dari buah itu, atau juga ya untuk memberatkan ya dari timbangan buah biji tadi, itu fungsinya adalah P. Sedangkan K ini temannya P karena dia itu akan membesarkan. P untuk mengisi, K itu membesarkan buah dan kualitas buah, bulir buah, rasa buah, kecerahan buah, keindahan buah. Itu fungsi dari K. Ya, kalau di masa vegetatif dia itu akan kualitas keseluruhan. Itu fungsi dari kalium. Nah, kita ulangi. Kalau di masa generatif, P untuk pengisian dan serat pada buah tadi. Nah, jadi buah itu tidak kopong. Kalau misalnya kalium itu adalah untuk pembesaran, kualitas, rasa, itu adalah fungsi dari kalium ya. Nah, lalu pertanyaannya gini, bagaimana Bang apabila salah satu unsur dari dua tadi kurang pada masa generatif? Begini aja lah. Misalnya tanaman apa, cabai, misal tanaman alpukat, durian dan segala macam, atau kopi lah, di sini kan tanaman kopi. Nah, kalau misalnya P sama K ini tidak seimbang, ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Contohnya gini, kalau kekurangan fosfat ketika masa pembuahan, maka buah itu akan jadi kopong. Kenapa? Tadi kan sudah aku bilang bahwa yang mengisi buah adalah fosfat, serat adalah fosfat. Maka dia kopong, dia besar tapi kopong. Pernah nggak lihat biji kopi besar tapi kopong, menghitam, tapi dia itu bukan terkena penggerek PBKO ya. Nggak ada penggerek PBKO di dalam situ, tapi hitam dia. Karena tidak ada pengisian serat. Atau bijinya kecil jadinya. Nah, sekarang serat-seratnya tuh nggak ada. Karena yang mengisi serat pada buah adalah fosfat. Nah, apabila kekurangan fosfatnya tinggi, lalu kaliumnya rendah, apa yang terjadi Bang? Yang terjadi buahnya kecil, kerdil ya. Tetapi ya kalau terlalu banyak fosfatnya, maka tunas ke atas ini dia akan terhenti sementara. Karena dia berfokus kepada pengisian dari buah. Nah, tapi buahnya terisi dengan bentuk yang kecil. Kecil-kecil buahnya, imut-imut gitu. Nah, seperti itulah kawan-kawannya. Nah, itu kalau misalnya K-nya kurang. Karena kenapa K? Tadi kan sudah aku bilang untuk pembesaran buah, kualitas buah, ya.
Nah, kalau misal K-nya kurang, pematangan buah itu akan lebih cepat ya. Karena fungsi fosfat nih kalau misalnya dia itu berlebihan, pematangan buah itu akan lebih cepat. Sehingga pembesaran buah itu ya, waktu tenggang untuk membesarkan buah itu tidak ada karena kaliumnya nggak ada, kurang. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, jadi itu kan teman-teman kan minta yang nggak berbelit-belit, nah atau yang bertele-tele. Nah, ini nggak bertele-tele, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ada yang namanya kalsium. Kalsium itu menjaga bunga itu atau buah tidak rontok. Nah, itu kalsium. Menjaga bunga dan buah itu tidak rontok. Ya, itu kalsium. Nah, kalsium ini ada beberapa jenisnya. Kalsium karbonat itu ada padanya dolomit. Nah, ini kan tanaman aku nih pH-nya lagi hancur ini. Karena habis musim hujan parah. Di daerahku ini parah setiap hari hujannya. pH-nya di angka 3,9. Ini kayak gini lah bentuknya. Ya, jadi jangan tanaman bagus saja yang kita videokan, tanaman jelek terus kita videokan juga. Ya. Ini kita lihat konten-konten ini tanaman buah, tanaman jelek-jelek terus di videokan. Ya, biar penonton itu yang baru belajar bertani itu biar dia ngerti kalau kayak gini tanamannya kasih dolomit. Ya, cek pH-nya kasih dolomit udah pasti pH-nya rendah. Nah, itu kita alihkan, itu cuman intro ya. Oke. Nah, magnesium tuh gimana? Apakah perlu kita berikan pada masa generatif? Oh, perlu. Untuk apa? Untuk klorofil, hijau daun, pigmen daun itu dari magnesium. Kualitas dari warna daun itu adalah magnesium yang kerja. Dalam bentuk konsentrasi yang tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Nah, itu magnesium. Kenapa kalau misalnya nggak harus kita kasih magnesium, Bang? Pernah nggak lihat tanaman kopi lagi berbunga atau berbuah, tiba-tiba kuning, pucat daunnya, ya, pucatnya itu kayak inilah, kayak ini nih, hijau tapi pucat, full ke bawah, ya, full ke bawah. Nah, pucat ya, pH-nya netral tapi pucat, itu kekurangan magnesium sulfat, sulfur kekurangan di situ, magnesiumnya kekurangan di situ. Karena pengisi hijau pigmen daun itu kerja dari magnesium. Kalau tidak ada hijau daun, maka tidak ada namanya klorofil. Ingat, klorofil itu adalah ya tiang utama bagi tanaman. Karena tidak ada klorofil, tidak ada namanya fotosintesis. Sintesis ya. Tidak ada namanya fotosintesis. Nah, kalau tidak ada fotosintesis, apa yang terjadi pada tanaman? Bisa-bisa tanaman itu mati atau overbearing kata orang. Oh, buahnya lebat, tiba-tiba mati dia. Kenapa? Klorofil tadi fungsinya menarik sinar matahari, ya, lalu dimasukkan ke dalam tanaman itu untuk menjadi starter atau energi untuk melakukan awal mula startnya fotosintesis. Nah, gitu. Jadi makanya kalau tanaman kuning pasti stuck, daunnya nggak bagus, batangnya kecil dan segala macam. Lihat aja tanaman yang kuning-kuning itu. Nah, aku contohkan lah ya, tanaman kuning kayak gini nih. Nah, ya. Jadi bukan tanaman bagus saja di sini ya, kayak gini. Coba lihat. Bagus nggak? Mana bagus sama yang hijau-hijau di situ? Nah, kayak gini. Nah, itu kekurangan klorofil. Namanya klorosis. Kalau tidak kita cepat tangani pada masa pembungaan atau pembuahan klorofil ya, maka dia itu akan menjadi seperti ini. Ku cabut satu. Dia akan menjadi nekrosis. Jadi klorosis itu adalah kekurangan hijau daun. Kalau tidak kita tangani akan menjadi nekrosis. Nekrosis itu matinya sel jaringan. Jadi nggak bisa diselamatkan lagi. Rontok semua daunnya. Terus buah-buah kita itu menghitam semuanya. Ranting-rantingnya ini menghitam. Nah, itu karena tidak ada energi makanan yang bisa dihasilkan oleh fotosintesis. Karena fotosintesis itu adalah gudangnya makanan. Seluruh tanaman, mau tanaman alpukat, durian, kopi dan segala macam itu sama, Bang. Kerjanya sama. Kerjanya itu adalah sama. Ya. Nah, apakah butuh nitrogen pada masa generatif? Oh iya, butuh. Ya, butuh. Untuk menumbuhkan daun-daun baru. Ya, tadi kan nitrogen udah aku jelaskan, nitrogen untuk menumbuhkan daun ya. Ya, pada video sebelumnya itu nitrogen itu udah aku jelaskan bahwa nitrogen itu fungsinya untuk daun. Nah, seperti itu, ya. Bukan untuk menumbuhkan yang lain, enggak. Nitrogen itu tunggal aja daun ya udah. Kalau fosfat tadi adalah tunas, baiknya ke ranting, ya, bersinergi dengan yang namanya nitrogen. Makanya kalau di masa generatif N-nya direndahkan, P-nya ditinggikan, K-nya ditinggikan secara seimbang. Baik kita kocor, baik kita tabur, baik juga kita spray pada tanaman kita. Nah, seperti itu. Sesimpel itu kah? Wah iyalah.
bertani itu simpel bang, ya nggak usah kita itu pening. Yang penting kita tahu aja N itu tembaknya apa, P itu kalau kita kasih tembaknya kemana, K itu kalau kita kasih tembaknya kemana. Kalau masa generatif, kalau masa vegetatif gimana bang? Kasih aja 16 16 16 biar dia seimbang. NPK 16 16. Kita taburkan saja biar dia seimbang. Misalnya 1 bulan 1 sendok makan satu batangnya. Tapi kalau tanaman kecil ya, tanaman usianya 6 bulan 7 bulan, nah seperti itu. Kalau tanaman kecil misalnya masuk vegetatif, boleh abang kasih yang namanya booster biar pertumbuhannya itu lebih maksimal ke atas, ya lebih maksimal daripada pertumbuhan tanaman normalnya. Ya bisa dicek lah di Shopee, di Tokopedia, atau di TikTok juga ada itu nama tokonya bulan farm ya, sama kayak nama akun channel ini. Nah seperti itulah ya. Jadi nggak usah kita itu ribet-ribet dengan bahasa-bahasa ilmiah yang membuat otak kita itu kacau ya. Jadi ingat aja, kita tahu itu N apa, P itu apa, K itu apa ya, kalsium itu apa, magnesium itu apa. Dan jangan lupa kita berikan yang namanya mikro, misalnya kayak mikrotan, mikrosil. Nah itu perlu kita berikan dalam bentuk tabur. Kalau yang aku bilang mikrotan, mikrosil itu ditabur ya bang. Nah seperti itu. Sampai di sini kurasa kawan-kawan sudah paham. Tetapi sebelum misalnya contoh, ada kayak mau cikal bakal bunga ini tumbuh, ya cikal bakal bunga ini tumbuh. Kalau cikal bakal bunga ini tumbuh, maka dikendalikanlah dengan yang namanya insektisida dan fungisida. Jangan sampai ketika bunga itu tumbuh, misal tiba-tiba hujannya deras, atau kelembabannya tinggi, ya, atau tanaman abang ini naungannya terlalu banyak, ya, atau apalah gelap lah jadinya. Maka hama dan jamur itu biasanya bersaranglah di dekat bunga, karena dia suka sembunyi di situ. Kalau nggak di sini, ya dia di belakang sini. Makanya kalau orang nyepre insektisida dan fungisida itu gini dia nyeprenya. Nah mutar dia. Ini sampai ke bawah, naik lagi ke atas, mutar gitu. Nah kalau misalnya nyepre kayak pupuk, ya udah hajar aja di atasnya. Nah jadi seperti itu, ya. Nah perbedaannya gini, apa bedanya pupuk tabur dengan pupuk semprot, spray? Perbedaannya di atas ini kalau kita semprot, pupuk disemprot ya, atau pupuk daun, itu sama seperti kita makan melalui hidung, ya, melalui hidung. Jadi kayak kita dikasih makan tuh kayak dihirup itu. Nah gitulah kurang lebih. Nah kalau misalnya ditabur atau dikocor pada akarnya, itu sama seperti kita suapkan tanaman itu makan, karena muncung makanan tadi ada pada akar, ya, mulut tanaman ada pada akar. Seperti itu kawan-kawan. Jadi berilah pupuk itu, baik itu dikocor ataupun ditabur sesuai dengan selera kawan-kawan. Silahkan pilih yang mana yang lebih nyaman, yang mana yang lebih enak kawan-kawan pakai. Yang penting teman-teman tahu NPK, kalsium dan magnesium tadi. Itu aja udah simpel. Ya, kalau misalnya untuk pengendalian hama, insektisida dan segala macam udah aku jelaskan pada video yang sebelumnya. Seperti itu aja kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa pH-nya dikendalikan ya. Cek aja pH meternya. Ini tanamannya lagi jelek-jelek ya kawan-kawan. Jadi yang ku videokan ini tanaman jelek. Menurutku ini tanamannya jelek. Ya, ini ada usianya 7 bulan ya, ada yang 8 bulan, di bawah situ ada 1 tahun ya. Nah, ini tanaman jelek. Makanya aku videokan tanaman jelek biar kawan-kawan nonton itu bukan tanaman yang bagus saja yang divideokan. Tanaman jelek itu bagaimana cara mengendalikan, mengobati tanaman yang sedang sakit. Oke, kalau tanaman itu sakit biasanya tanahnya sakit, maka obati tanahnya, tanaman akan sehat dengan sendirinya. Begitu saja teman-teman, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.